Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Malam yang sangat mulia, malam Jumat. Malam hari raya pekanan kita sebagai umat Islam, hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk hadir di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menunaikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan seperti yang selalu kita harapkan, majelis kita ini termasuk majelis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pada saat keluar meninggalkan majelis ini menjadi orang-orang yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita banyak-banyak ucapkan dan haturkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi salah satu sebab utama kita semua yang hidup di zaman ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang mengakui dan meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Mudah-mudahan keyakinan itu dapat terus kita bawa hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan kehidupan kita berakhir di atas muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin atau malam ini mungkin agak sedikit berbeda. Jadi khusus untuk pekan ini ada rolling taklim. Jadi mestinya malam hari ini kita berkumpul di Masjid Darul Hikmah DPP Antang, tetapi ada sedikit perubahan. Jadi malam Jumat kali ini kita berkumpul di sini, dan malam Ahad kita berkumpul di Masjid Darul Hikmah Antang. Ya, tidak apa-apa, sekali-sekali seperti itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah malam Jumat, dan kita semua tahu bahwa salah satu sunnah yang sangat dianjurkan kepada kita semua untuk mengamalkannya pada hari ini, pada malam hari ini dan besok juga pada hari Jumat, adalah membaca suratul Kahfi. Maka pada malam hari ini kita luangkan waktu kita untuk sedikit menyelami atau mempelajari sedikit tentang suratul Kahfi. Materi tentang suratul Kahfi ini sendiri sebenarnya di beberapa kesempatan telah kami sampaikan. Kalau tidak salah juga pernah dalam salah satu khutbah Jumat di masjid ini. Tetapi mungkin malam hari ini agak sedikit lebih terperinci dari sebelumnya.
di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beberapa keutamaan dari suratul Kahfi ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari suratul Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dilindungi oleh dajjal. Kita semua mengetahui bahwa dajjal adalah salah satu fitnah, salah satu ujian terbesar yang akan dihadapi umat manusia, terutama mereka yang ditakdirkan untuk hidup di akhir zaman. Dan kita semua sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang lain pernah menjelaskan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi ini, melainkan mereka telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang fitnah Dajjal ini. Ini menunjukkan bahwa yang namanya fitnah Dajjal ini bukan ujian atau bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang mudah, ya. Karena sampai-sampai para nabi dan rasul pun, ya, telah mengingatkan kaumnya, mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk membaca salah satu doa di akhir salat kita untuk mohon perlindungan Allah dari fitnah Dajjal ini. Dan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa salah satu keutamaan dari suratul Kahfi ini adalah siapa yang membacanya atau menghafalkan 10 ayat pertamanya, kata Nabi SAW, usima minad Dajjal, dia akan dijaga, dilindungi oleh Allah dari fitnah atau ujian yang bernama Dajjal ini. Dan salah satu karakteristik utama dari Dajjal ini adalah bahwa dia adalah makhluk yang khadda', yang sangat pandai menipu manusia, ya, sehingga yang hak akan kelihatan sebagai sesuatu yang batil, dan yang batil akan tampak sebagai sesuatu yang hak. Karena itu sangat berbahaya. Dan itu nanti akan ada kaitannya dengan suratul Kahfi. Mengapa kemudian kita disunnahkan untuk membaca suratul Kahfi? Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a suratul Kahfi lailatal jumu'ati," barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat, maka adha'allahu bihi an-nura ma bainal jum'atain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya untuknya antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau dia ditakdirkan untuk bertemu dengan Dajjal pada pekan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia dari fitnah Dajjal ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana sebenarnya sababun nuzul dari suratul Kahfi ini, atau sebab diturunkannya suratul Kahfi ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, salah seorang ulama tarikh, ulama sejarah, bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang sababun nuzul dari suratul Kahfi ini. Diceritakan bahwa pada waktu itu di Mekah, orang-orang musyrik Quraisy memutuskan untuk mengirim 2 orang utusan dari mereka menemui ahbarul Yahud, pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Pada waktu itu namanya masih Yathrib. Diutus untuk apa? Untuk menyampaikan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
karena beliau mengaku nabi. Dan orang-orang musyrik Quraisy ya, mengetahui bahwa orang-orang Yahudi adalah orang atau pendeta-pendeta Yahudi adalah orang yang paling tahu tentang kisah-kisah nabi yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Karena itu mereka mengirim 2 utusan untuk meminta pandangan ya, meminta saran, meminta nasihat kepada pendeta-pendeta Yahudi apa yang harus mereka lakukan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah atau berangkatlah 2 orang utusan itu menemui pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Lalu kemudian mereka sampaikan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pendeta-pendeta Yahudi itu kemudian mengatakan kepada utusan orang Quraisy itu, "Saluhu an thalath." Tanyakan kepada Muhammad tentang 3 persoalan. Kalau dia bisa menjawab ketiga pertanyaan atau ketiga persoalan ini, fahuwa nabiyyun mursal. Maka berarti memang benar dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, fahuwa rajulun mutaqawwil, maka berarti dia tidak lebih dari seorang pria pendusta. Apa ketiga pertanyaan itu? Pertanyaan yang pertama, kata pendeta-pendeta Yahudi, saluhu an fityatin kanu fid dahril awal thumma dhahabu ma kana min khabarihim. Tanyakan kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda yang pernah hidup di zaman dahulu, kemudian tiba-tiba mereka menghilang, maka min nabaihim, bagaimana ceritanya mereka itu? Fa inna lahum qissatan ajibah, karena sungguhnya para pemuda itu mempunyai kisah yang sangat menakjubkan, kata orang-orang Yahudi. Ya, artinya apa? Artinya orang dari pernyataan itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tahu cerita tentang pemuda itu. Tapi apakah pengetahuan mereka tentang kisah pemuda itu bermanfaat untuk mereka? Apakah kemudian mereka beriman? Tidak. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kata pendeta-pendeta Yahudi, saluhu an rajulin tawafin balagal masyriq wal maghrib. Tanyakan kepada dia tentang seorang pria, seorang laki-laki yang tawaf, yang melakukan perjalanan keliling dunia antara timur, yang sampai dia sudah sampai ke sebelah timur dan ke bagian barat dunia ini. Tanyakan tentang kepada Muhammad bagaimana ceritanya tentang pria ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata pendeta-pendeta Yahudi, saluhu anir ruh. Tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Apa itu ruh? Bagaimana itu ruh? Tanyakan kepada dia. Kalau dia bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, fahuwa nabiyyun mursal, maka berarti dia adalah seorang nabi. Memang dia seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan atau setelah menerima ketiga pertanyaan ini, kedua utusan tadi pulang menemui kaumnya dengan perasaan yang berbunga-bunga, karena merasa sudah mendapatkan senjata yang sangat mematikan. Ya, menurut mereka sangat mematikan, karena mereka sendiri tidak tahu jawabannya. Ya. Maka mereka pulang dan mereka sampaikan ketiga pertanyaan itu kepada orang-orang Quraisy. Lalu setelah itu orang-orang Quraisy pun datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sampaikan ketiga pertanyaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa? Tentang sekelompok pemuda yang pernah hidup di zaman dahulu, kemudian tiba-tiba menghilang, bagaimana ceritanya. Kemudian yang kedua tentang seorang pria yang melakukan perjalanan keliling dunia sampai ke timur, ke barat, bagaimana ceritanya. Kemudian yang ketiga tentang ruh, bagaimana itu ruh. Rasulullah SAW
ketika mendengarkan ketiga pertanyaan itu tentu saja tidak punya jawabannya. Ya. Jawaban beliau sepenuhnya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau tidak menjawab karena beliau tidak mendapatkan wahyu, beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali kalau Allah memberitahukan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu, silahkan Anda datang besok, saya akan berikan jawabannya besok. Dan beliau lupa mengucapkan insya Allah. Beliau lupa mengucapkan insya Allah. Keesokan harinya ternyata wahyu tidak ada yang turun. Besoknya lagi tidak ada wahyu yang turun. Besoknya lagi tidak ada, besoknya lagi tidak ada. Sampai hari ke-15 tidak ada wahyu yang turun. Tidak ada Jibril yang turun menyampaikan wahyu dari Allah untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan di dalam tafsirnya, pada hari ke-15 itu penduduk orang-orang Mekah kemudian heboh. Heboh kenapa? Karena mereka sudah mulai merasa berada di atas angin. Menurut mereka sebentar lagi akan menyaksikan kejatuhan Muhammad SAW karena tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan itu. Dan Nabi SAW mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, hingga akhirnya Allah pun mengutus malaikat Jibril turun dengan menyampaikan suratul Kahfi ini. Di dalam suratul Kahfi ini, 2 dari ketiga pertanyaan itu dijawab oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Yang pertama tentang sekelompok pemuda yang pernah hidup di zaman dahulu, kemudian tiba-tiba mereka menghilang. Itu dijawab oleh Allah melalui kisah Ashabul Kahfi. Kemudian pertanyaan kedua tentang seorang pria yang melakukan perjalanan keliling dunia, itu dijawab oleh Allah di dalam kisah Dzulqarnain di dalam suratul Kahfi juga. Tetapi pertanyaan yang ketiga tidak dijawab oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Kata sebagian ulama, hikmahnya untuk menunjukkan kepada kita agar kita berhati-hati kalau ada orang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi kalau ada orang asal ditanya bisa menjawab, ya. Tetapi pertanyaan yang ketiga tentang ruh ini dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka jawablah bahwa urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku dan saya tidak punya ilmu, tidak punya informasi apa-apa tentang ruh. Jadi terus kalau menakjubkan, kalau kata anak muda sekarang, sawat gitu loh. Ya. Kenapa kalau menakjubkan? Apakah kemudian itu membuat kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya? Karena itu sebelum menceritakan tentang Ashabul Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala mengawali, apakah engkau mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi itu kanu min ayatina ajaba, adalah termasuk salah satu tanda kekuatan yang sangat menakjubkan. Pernyataan seperti ini artinya apa? Artinya bahwa kisah Ashabul Kahfi itu tidak menakjubkan. Tidak menakjubkan dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, penciptaan manusia, itu jauh lebih menakjubkan. Karena itu salah satu pelajaran pentingnya di sini adalah terutama nanti dikaitkan dengan fitnah Dajjal itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam berislam, dalam beragama,
keimanan kita dan keyakinan kita itu jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang kelihatannya luar biasa, hal-hal yang aneh, yang di luar kebiasaan kita. Jadi jangan nanti mau percaya, mau beriman kalau melihat hal-hal yang luar biasa. Ya. Jadi caranya menentukan guru misalnya untuk belajar Islam, dia lihat, wih, bisa terbang. Ah, ini calon guru saya ini. Kebal. Ya, ada katanya dulu itu yang apa? Uji iman. Ya. Uji iman. Bagaimana uji iman? Pasang tangan, kemudian kita tebas pakai pedang. Kalau tidak putus, berarti imannya kuat. Ya, ada juga yang begitu. Jadi bukan itu ukuran kita untuk menentukan kepada siapa kita belajar Islam. Biar orangnya bisa terbang, kalau tidak pernah sholat, akidahnya melanggar akidah salaf, bagaimana? Jadi bukan itu ukuran untuk apa? Untuk menentukan kepada siapa kita akan belajar Islam, belajar agama itu kepada siapa, bukan itu. Bukan karena kita lihat, Masya Allah dia ya bisa jalan di atas air misalnya. Ya. Kenapa? Karena keimanan kita ini, ya, keimanan kita ini ya, harus selalu dikaitkan dengan dalil. Ya, harus selalu dikaitkan dengan dalil. Makanya di ayat yang ke-6 dalam suratul Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau menghancurkan dirimu, membinasakan dirimu gara-gara mereka tidak mau beriman dengan ucapan ini, dengan pembicaraan ini, maksudnya dengan Al-Qur'an. Iman kita hanya bisa tumbuh, hanya bisa bertambah dengan kita mentadabburi Al-Qur'an ini. Bukan dengan melihat atau dengan mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Ya. Jadi saya biasa sampaikan, ada orang nanti lihat ikan sisiknya bertuliskan Allah, baru dia percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Terus ikan-ikan yang lain itu yang tidak ada sisiknya tulisan Allah, itu bukan tanda kekuasaan Allah. Dikasih anak 1, 2, 3, 4, anak kelima ya 1, 2, 3, 4 tidak pernah sholat ya, sampai anaknya 4 tidak sholat, tidak pernah belajar Islam, tidak. Begitu lahir anak kelima, dia lihat di telinganya ada tulisan Allah, baru dia sadar, wih, Allah itu ada. Terus anak yang 1, 2, 3, 4 itu bukan tanda kekuasaan Allah ya. Duduk di teras rumahnya sambil merokok, azan berkumandang, tidak ke masjid. Tiba-tiba dia lihat awan berarak bertuliskan Allah. Wih, Allah. Baru dia sadar Allah Maha Kuasa, Allah itu. Ya, terus selama itu, sebelum ada itu langit, bumi semuanya bukan tanda kekuasaan Allah. Ya. Nah, karena itu kan orang Yahudi kan tahu tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka bahkan mengatakan kisahnya menakjubkan. Tapi apakah mereka itu berguna untuk iman mereka? Apakah itu membuat mereka beriman kepada Allah? Jadi sekali lagi, kalau mau iman kita bertambah, maka kitab inilah yang harus selalu kita tadabburi. Inilah sumber ya, kekuatan iman kita. Wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Kita tidak tahu persis para pemuda Ashabul Kahfi itu apa artinya? Para penghuni goa. Ya,
para penghuni goa. Jadi kita kenalnya Ashabul Kahfi saja. Kita tidak tahu siapa namanya satu persatu. Kita bahkan tidak tahu persis pada abad keberapa mereka hidup. Yang pasti sebelum Nabi SAW. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menceritakan, dan memang begitu manhaj Al-Qur'an ketika menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk merincikan di mana, kapan, tidak perlu. Karena memang bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi kita tahu bahwa para pemuda Ashabul Kahfi ini diceritakan hidup di suatu masa yang penguasanya adalah penguasa yang zalim dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah. Lalu karena iman mereka terintimidasi dan mereka kemudian merasa perlu untuk melarikan diri atau berhijrah dari kaumnya yang zalim dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menggambarkan dengan mengatakan iz awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika para pemuda itu berlindung di dalam goa. Jadi coba antum kita bayangkan kira-kira kita berada dalam kondisi mereka. Kita beriman kepada Allah dan kita hanya berapa orang? Ya, kita hanya beberapa orang. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita menghadapi kaum kita sendiri yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu mereka juga berbuat zalim. Kira-kira dalam kondisi seperti itu apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Saya bantu antum sebutkan apa yang antum harapkan. Dalam kondisi terjepit, terintimidasi seperti itu, biasanya yang kita harapkan dari Allah adalah satu, kita berharap bahwa mereka semua dibinasakan. Atau yang kedua, kita berharap mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menghadapi mereka. Atau mungkin kita akan minta, ya Allah berikan saya satu pasukan malaikat supaya saya bisa bertempur melawan mereka. Ya? Kira-kira begitu ya? Ya. Tetapi Ashabul Kahfi ini, para pemuda ini tidak minta itu kepada Allah. Mereka sudah berada dalam kondisi yang sangat terjepit sehingga mereka tidak tahu lagi harus minta apa kepada Allah. Karena itu, ketika mereka berdoa, doa mereka apa? Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu. Kata sebagian ulama, kata ladunka itu untuk menunjukkan bahwa ini hanya Allah yang bisa kasih. Berikanlah kami dari sisimu apa? Pasukan malaikat? Senjata nuklir? Tidak. Rahmatan, rahmat. Mereka tidak minta kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak minta satu pasukan yang besar, tidak. Ya, tapi mereka minta apa? Rahmat dari Allah. Dan mereka tidak tahu rahmat Allah itu datangnya dalam bentuk apa. Seakan-akan mereka mengatakan, kami tidak tahu ya Allah apa yang akan Engkau berikan untuk kami, tapi yang pasti apapun itu, maka berikan kami rahmat-Mu. Kami tidak tahu bentuknya apa rahmat-Mu itu, ada apakah bentuknya adalah dengan menghancurkan kaum yang zalim itu, apakah dengan mengirimkan kepada kami satu pasukan, atau memberikan kami kekuatan. Pokoknya kami minta rahmat-Mu ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan siapkanlah untuk kami, ya, untuk urusan kami ini rasyadan, artinya sesuatu yang terbaik lah, begitu ya. Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Allah memberikan rahmat kepada mereka. Rahmatnya dalam bentuk tidur. Dalam bentuk tidur. Makanya ada yang mengatakan kalau ada orang tidur di pengajian, jangan ganggu. Mungkin dia sedang mendapatkan rahmat Allah. Ya.
Jadi jangan ganggu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab doa mereka, memberikan mereka rahmat. Apa rahmatnya Allah kepada mereka? Rahmatnya dalam bentuk yang tidak kita duga-duga. Rahmatnya dalam bentuk mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutupi telinga mereka, kami buat mereka tertidur di dalam gua itu selama bertahun-tahun lamanya. Ya. Jadi kalau ini pelajarannya, kalau kita berada dalam kondisi yang sangat mumet, sangat kalut, sangat tertekan, bingung, stres, minta kepada Allah. Ya Allah, saya tidak tahu harus minta apa kepadamu, tapi yang pasti berikan kepadaku rahmatmu. Saya tidak tahu apa itu bentuk rahmatmu kepadaku, tapi berikan aku rahmatmu. Ya, kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang penting apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ashabul Kahfi. Ya. Kita bayangkan mungkin mereka tadi ya, seperti yang saya katakan, diberi senjata, ternyata rahmat Allah datang dalam bentuk tidur. Ya. Lalu kemudian ya, ada beberapa ayat selanjutnya karena waktu, kita langsung pada ayat yang ke-17 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana setelah mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal." Ya. Seandainya engkau melihat mereka, engkau akan melihat bagaimana matahari itu ketika terbit, ya, tazawaru an kahfihim, maka matahari itu akan melenceng ya dari sisi goa mereka ke sebelah kanan, ya. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, dan kalau terbenam maka matahari itu bergeser ke kiri. Ya, mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga coba lihat, ini rahmat kedua yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan matahari, makhluk yang sangat besar itu. Ya, mungkin ada yang diantara kita pernah lihat itu ya, perbandingan bumi kita dengan matahari. Ya. Makhluk yang sangat besar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergerak ya lain dari biasanya. Ya, tidak mengikuti standar prosedur biasanya. Sebagai bentuk rahmat Allah kepada para pemuda ini. Dan kalau rahmat Allah turun kepada kita jemaah sekalian, seperti itu. Akan terjadi hal-hal luar biasa dalam hidup kita kalau Allah berikan kita rahmatnya, ya. Nah, begitu yang terjadi pada Ashabul Kahfi, ya. Mungkin juga kita pernah baca tentang kisah pembunuh 99 orang, ya. Ya. Itu sebenarnya kan dalam riwayat disebutkan sebenarnya dia ketika meninggal jaraknya dengan kampung orang-orang soleh itu masih jauh. Masih lebih dekat sebenarnya jarak dia dengan kampung asalnya. Tetapi coba lihat, ketika rahmat Allah turun kepada hamba yang ingin bertaubat ini, Allah mengubah letak geografis tempat itu, sehingga posisi orang itu dirubah oleh Allah lebih dekat kepada kampung orang-orang soleh. Coba, gara-gara siapa? Gara-gara seorang hamba. Ya, seorang hamba yang notabene mungkin belum sempat melakukan satu kebaikan, dia bahkan baru saja mencukupkan pembunuhan 100 orang. Ya. Tapi coba lihat, ketika Allah mengetahui sidq hatinya yang jujur, yang tulus untuk bertobat kepada Allah, Allah turunkan rahmat kepada dia dan Allah rubah letak geografis tempat itu. Luar biasa kalau rahmat Allah turun kepada kita. Nah, itu juga yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum fi fajwatin min, dan mereka di dalam goa itu berada dalam kelapangan, keleluasaan, sehingga mereka
bisa nyaman tidur di dalam goa itu. Lalu pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Dan engkau akan mengira bahwa mereka sedang terbangun padahal mereka sebenarnya sedang tertidur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau kita lihat seandainya ya Allah takdirkan kita melihat kondisi Ashabul Kahfi itu, mereka tidur dengan mata terbuka. Kata Ibnu Katsir, itu untuk menjaga supaya mata mereka tidak rusak ya, jadi mata mereka tetap kena udara. Ya. Dan memang katanya serigala itu, serigala az-zi'b dalam bahasa Arab itu kalau tidur tidurnya itu satu mata terbuka, satu tertutup. Ya. Kemudian nanti ganti, ya kalau yang misalnya terbuka sekarang kanan, yang tertutup kiri, nanti tidak lama setelah itu gantian. Ini yang tertutup, ini yang terbuka. Ya. Wallahu a'lam. Itu bisa antum lihat nanti di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, ini bentuk rahmat Allah yang lain kepada Ashabul Kahfi. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Sehingga kalau orang melihat, orang akan mengira mereka sadar, mereka terbangun, padahal sebenarnya mereka sedang tidur. Ya. Makanya pencuri itu takut kalau masuk ke rumah orang, itu orang tidur tapi matanya terbuka begini. Ya. Dia takut-takut mau ambil, ini orang tidur atau karena matanya terbuka. Ya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Ini rahmat Allah yang lain kepada mereka, dan kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Supaya tidak lapuk. Antum bisa bayangkan kalau orang tidur 300 tahun begini saja terus, itu kira-kira kalau dia bangun 300 tahun kemudian, ini sudah habis ini. Karena ini terus. Maka Allah bolak-balikkan mereka ke kiri, ke kanan, ke kiri. Supaya apa? Supaya tidak hancur bagian. Ini rahmat Allah yang lain untuk mereka. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka, ya ini berkahnya berteman dengan orang soleh. Anjing pun kalau berteman dengan orang soleh dapat berkahnya. Anjing mereka, ya duduk dengan bertelekan pada tangannya bil wasid. Salah satu penafsiran dari al-wasid itu adalah al-bab, pintu goa. Ada juga yang mengatakan al-fina. Fina itu halaman dari goa tersebut. Ya. Dan posisi anjing itu dalam posisi terbuka matanya, lidahnya terjulur. Padahal dia tidur. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi itu dengan meletakkan anjing mereka di depan goa, ya, dalam posisi seperti itu, sehingga kalau ada orang lewat, ya, dia akan berpikir karena ini anjing terus, ya. Nah, jadi inilah berkahnya bersama dengan orang-orang yang soleh, ya. Dan subhanallah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mengapa anjing itu tidak tidur di dalam goa? Kenapa anjing itu diletakkan oleh Allah di luar goa itu? Karena sebagaimana disebutkan hadis Nabi SAW, supaya anjing itu tidak menghalangi malaikat masuk ke dalam goa. Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Jadi anjingnya tetap di luar. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Dan inilah satu-satunya anjing yang akan masuk surga bersama dengan Ashabul Kahfi. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Seandainya engkau melihat mereka, engkau pasti akan lari terbirit-birit. Wala mulita minhum ru'ba, dan engkau pasti hatimu akan diliputi dengan ketakutan. Ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kata Allah,
kami kemudian menghidupkan, membangkitkan mereka kembali agar mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Jadi setelah 300 tahun kemudian mereka dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qailum minhum, salah seorang dari mereka bertanya, kam labistum, sudah berapa lama kalian tidur? Qalu, yang lain menjawab, labisna yauman aw ba'dha yaum, kita sudah tidur 1 hari atau mungkin setengah hari. Kenapa mereka menjawab seperti itu? Karena dikisahkan bahwa mereka masuk ke goa itu pada pagi hari, ya, pada pagi hari. Ya, lalu kemudian mereka dibangunkan pada pagi harinya lagi, ya, sehingga mengatakan mungkin 1 hari atau setengah hari kita tidur. Padahal mereka tidak sadar mereka sudah tidur selama 300 tahun. Tapi kemudian mereka meninggalkan perdebatan itu. Jam istilahnya tidak usah kita bicarakan berapa lama kita tidur. Yang pasti kata mereka, qalu rabbukum a'lamu bima labistum, hanya Allah yang tahu berapa lama kalian tidur. Mereka mengatakan ini tapi dengan kesadaran bahwa mereka belum tahu bahwa mereka tidur 300 tahun. Artinya hanya Allah yang tahu kita ini tidur setengah hari atau 1 hari. Jadi sudah tidak, istilahnya tidak usah dibicarakan. Ya, yang penting sekarang kita lapar. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Utuslah salah seorang di antara kalian membawa warik. Warik itu uang perak. Ya, uang perak. Di dalam tafsir dikatakan kenapa mereka bawa uang perak? Karena ternyata Ashabul Kahfi ini kebiasaannya memang kalau keluar rumah mereka selalu bawa uang, ya. Sebagian uang itu mereka sedekahkan dan sebagian lagi mereka gunakan untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Maka ketika mereka tertidur juga seperti itu, ada uang yang mereka bawa. Maka ketika mereka bangun, mereka katakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, utuslah salah seorang di antara kalian membawa uang ini ke kota untuk membeli makanan. Kemudian apa kata mereka? Coba perhatikan ini. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Nanti di kota, di pasar, cari penjual yang paling suci makanannya. Kalau bahasa kita hari ini, yang paling halalan thayyiban makanannya. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka 1 hari tidur dan mereka masih hidup di zaman pemerintah atau di zaman orang-orang yang musyrik kepada Allah SWT. Karena itu mereka berpesan kepada temannya, cari penjual yang paling suci makanannya. Falyatikum birizqin min, ya, supaya dia bisa datangkan makanan, ya, untuk kalian. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia sembunyi-sembunyi. Ya. Orang Bugis bilang apa ini wal yatalattaf? Pocikna Qur'annya. Ya. Pusarnya Al-Qur'an, kata orang. Tapi memang ini di mushaf yang saya pegang ini juga diwarnai lain ini, ya. Jadi masih ya. Wal yatalattaf, maka hendaklah dia sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan. Wala yus'iranna bikum ahadan, dan jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui kalian. Karena apa? Karena gambaran mereka masih berada di kondisi yang seperti itu. Kenapa? Innahum iyadharu alaikum, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu kalau mereka lihat kalian, yarjumukum, maka mereka akan melempari kalian, au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka. Dan kalau begitu, walan tuflihu idzan abadan, kalian tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Jadi berangkatlah utusan salah seorang dari mereka ke kota itu. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika utusan ini masuk ke kota itu, dia bingung masuk kota. Sampai-sampai saking bingungnya dia bertanya-tanya kepada dirinya, apakah saya ini sedang gila atau sedang kemasukan? Karena dia lihat semua sudah berubah. Ya, semua sudah berubah
ya, letak-letaknya sudah berubat, ya, tidak sama ketika mereka sebelum tidur, ya. Maka dia bingung, ya, ya, dan dia tidak tahu bahwa ini sudah 3 abad kemudian, kan itu dia bingung. Nah, maka karena dia bingung, maka dia katakan, saya kayaknya lebih baik cepat-cepat, ya, cepat-cepat cari makanan, kemudian kembali lagi. Maka dia datangilah seorang penjual, kemudian dia keluarkan uangnya, dia beli makanan. Begitu penjual itu melihat uang yang diberikan oleh pemuda Ashabul Kahfi ini, dia lihat ini uang sudah tidak berlaku. Ya. Uang sudah tidak berlaku sekarang ini, hanya berlaku 3 abad yang lalu. Maka penjual ini mengatakan, dari mana kalian dapat ini? Ini harta karun. Ya. Maka dia tanyakan ke temannya penjual yang lain. Penjual ini juga tidak tahu, tanyakan lagi yang lain. Sampai akhirnya satu kota tahu tentang Ashabul Kahfi ini. Lalu kemudian mereka dibawa menghadap kepada penguasa pada waktu itu, yang dalam riwayat dikatakan sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam ayat 21 dikatakan, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, dan demikianlah kami buat mereka ketahuan. Jadi Allah sengaja, ya, lantaran sebab uang itu membuat Ashabul Kahfi itu akhirnya diketahui oleh orang-orang di zamannya. Ya. Dan singkat cerita, mereka kemudian dibawa menghadap kepada penguasa, kepada raja pada waktu itu, dan akhirnya kemudian raja itu meminta kepada utusan Ashabul Kahfi tadi ini untuk dibawa menemui teman-temannya. Kemudian ikutlah raja ini, ya, dengan utusan Ashabul Kahfi tadi ini untuk menemui teman-temannya di goa. Lalu di situ ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa ketika sampai di goa, utusan tadi mengatakan kepada raja dan masyarakat yang ikut, tunggu di sini, saya akan masuk ke dalam menyampaikan kepada teman-teman saya. Tetapi ketika dia masuk, dia sudah tidak pernah keluar lagi untuk selama-lamanya. Itu riwayat yang pertama. Artinya raja dengan masyarakat pada waktu itu tidak sempat bertemu dengan Ashabul Kahfi. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa raja sempat bertemu dengan Ashabul Kahfi, sempat salaman, bahkan disebutkan sempat saling ta'anuk, saling berpelukan. Lalu setelah itu Ashabul Kahfi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai sampai di situ kisah Ashabul Kahfi. Makanya biasa ada yang bertanya-tanya, bagaimana lanjutannya itu Ashabul Kahfi? Ya, sampai di situ ceritanya Ashabul Kahfi. Ya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perdebatan manusia tentang berapa jumlahnya. Sayaquluna salasatun, mereka akan mengatakan mereka 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, yang keempat itu anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun, ada juga yang bilang 5 orang, yang keenam sadisuhum kalbuhum, yang keenam itu adalah anjingnya. Rajman bil ghaib, ya, pitikanak-kanai. Ya. Bahasa Prancisnya itu, ya. Ya, asal-asalan, ya. Sok tahu tentang perkara yang gaib. 3 orang, 4 anjing dengan anjing. Ada yang bilang 5 orang, 6 dengan anjingnya. Lalu berapa jumlah yang sebenarnya? Allah mengatakan wa yaquluna sab'atun. Kemudian ada juga di antara mereka yang mengatakan 7, wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Kata para ulama, inilah jumlah yang benar. Jumlah mereka 7 orang, 8 dengan anjingnya. Kenapa? Karena setelah menyebutkan pernyataan ini, Allah tidak menyebutkan komentar apa-apa. Berbeda dengan yang tadi, ketika menyebutkan 3 atau 4, Allah mengakhiri dengan rajman bil ghaib, pitikanak-kanai. Ya. Tetapi ketika menyebutkan 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya, Allah tidak mengomentari apa-apa. Ya. Allah hanya mengatakan qul rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah hanya Tuhanku yang mengetahui jumlah mereka, ya, berapa sebenarnya. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka dari manusia
illa qalil, kecuali sedikit saja. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa ana minal qalil, dan saya termasuk orang yang sedikit yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kemudian di situ ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan jangan mengatakan bahwa sungguh aku akan melakukan sesuatu itu besok, illa ayyasha Allah, karena tadi Nabi kita SAW lupa menyebutkan insyaallah. Lalu kemudian kita akhiri dengan ayat yang ke-25, Allah mengatakan walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, dan mereka tidur di dalam goa itu selama 300 sinin, selama 300 tahun. Wazdadu tis'an, lalu mereka tambahkan menjadi 9. Kenapa Allah tidak mengatakan langsung 309 tahun? Kenapa Allah mengatakan mereka tidur 300 ditambah 9 tahun? Kenapa tidak langsung saja Allah mengatakan 309 tahun? Jadi, kenapa begitu? 300 tahun itu berdasarkan perhitungan tahun Masehi. Kalau berdasarkan perhitungan tahun Hijriah, maka dia ditambah 9 tahun menjadi 309 tahun. Karena setiap 100 tahun Masehi itu perlu penambahan 3 tahun Hijriah. Jadi itulah mengapa di dalam ayat ini Allah tidak langsung mengatakan 309 tahun, tapi Allah mengatakan mereka tidur di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi sampai di situ kisah Ashabul Kahfi, tidak ada lanjutannya, ya, tidak ada lanjutannya, dan kita juga tidak perlu tahu di mana goanya, ya, di mana mereka dikuburkan. Kita juga tidak perlu tahu itu anjingnya jenis anjing apa, ya, anjing herder kah, anjing bulldog kah, kita tidak perlu tahu, ya. Yang penting kita bisa mengambil pelajaran, dan memang seperti itu metode Al-Quran ketika menyampaikan kisah. Ya, Al-Quran tidak mendetilkan kapan, di mana dan sebagainya, karena yang paling penting adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.